Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Seperti biasa, gua bakal memberikan asupan film-film bergenre horor, thriller, dan science fiction yang pastinya bakal bikin bulu kuduk kalian merinding disco. Dan channel ini mengandung full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Film yang bakal gua bahas kali ini berjudul Night Beach yang dirilis pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang seorang ibu rumah tangga yang awalnya hidupnya berjalan normal, hingga suatu hari dirinya mengalami sebuah tragedi besar. Tragedi yang mengubah kehidupannya menjadi sangat menyeramkan. Lantas, bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dimulai dengan menggambarkan keramaian yang terjadi di dalam sebuah supermarket. Suasana riuh dengan suara percakapan, langkah kaki, dan kereta belanja yang melaju. Para ibu sedang sibuk memilih berbagai kebutuhan rumah tangga. Di tengah keramaian itu, terlihat seorang ibu muda bernama Amy Adams yang sedang berbelanja bersama anaknya. Tiba-tiba, Amy bertemu dengan temannya, Sally. Keduanya saling menyapa dan mulai berbincang. Sally yang kini bekerja di posisi yang pernah ditempati oleh Amy menceritakan tentang kehidupannya di tempat kerja yang baru. Dulu, Amy memutuskan untuk mengundurkan diri karena melahirkan dan itulah yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Pada awalnya, Amy tidak terlalu mempermasalahkan keputusan tersebut, namun seiring berjalannya waktu, kehidupan yang monoton mulai menggerogoti semangatnya. Ia disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga yang tak ada habisnya, serta mengurus anak yang ternyata cukup menguras tenaga. Bosan dan lelah, Amy mulai merasakan kekosongan dalam hidupnya yang dulu penuh dengan pekerjaan dan kegiatan yang lebih beragam. Suatu pagi, Amy terlihat sedang mengantar anaknya ke sekolah. Di sana, dia bertemu dengan orang tua lainnya yang juga tengah menemani anak-anak mereka. Namun, pertemuan itu tidak memberi rasa rileks atau kebahagiaan seperti yang ia harapkan. Sebaliknya, suasana yang riuh dengan anak-anak yang tidak bisa diam, ada yang menangis, ada yang bermain, dan ada yang bernyanyi, justru membuatnya semakin frustasi. Situasi itu mengingatkannya pada perasaan baby blues yang mulai kambuh. Tak lama setelah itu, seorang ibu muda bernama Jen mendekat. Jen mengenali Amy yang dulu adalah seorang seniman terkenal dengan karya-karyanya yang cukup diakui. Ketika Jen menyebutkan hal itu, beberapa ibu lainnya yang mendengar pun mulai tertarik dan memperhatikan. Namun, Amy tidak bisa terlalu lama menikmati perhatian tersebut. Anaknya mulai menangis dan tanpa banyak bicara, Amy segera membawa anaknya pulang. Malamnya, seperti biasa, Amy menenangkan anaknya dengan cerita dongeng sebelum tidur. Namun malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Anak Amy tidak kunjung tidur dan perasaan putus asa kembali menghampirinya. Keesokan harinya, Amy terlihat sedang bermain bersama anaknya di rumah. Tawa riang mereka mengisi udara hingga tiba-tiba anaknya berkata dengan polos, "Ibu, punggung ibu kok berbulu?" Amy yang terkejut langsung bergegas menuju kamar mandi untuk memeriksa tubuhnya. Betapa terkejutnya dia ketika menyadari bahwa bulu-bulu itu telah tumbuh dengan cepat, hampir menyebar ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, Amy tidak lagi sendirian karena suaminya, Scott, telah kembali ke rumah. Keluarga kecil ini pun akhirnya berkumpul kembali. Di tengah kebersamaan itu, Amy memberanikan diri untuk mengungkapkan keanehan yang terjadi pada tubuhnya. Dengan cemas, ia menceritakan bahwa tubuhnya kini dipenuhi bulu yang tumbuh tidak normal. Kemudian pada malam harinya, Amy meluapkan keluhannya kepada suaminya.
Ia merasa kehidupannya sangat monoton, terjebak dalam rutinitas yang tak pernah berubah. Sang suami merespon dengan lembut, "Sabar ya, nanti setelah anak kita selesai pendidikan usia dini, kita akan sewa babysitter. Dan kamu bisa mulai bekerja lagi, kamu bisa kembali ke dunia karirmu." Meskipun Amy merasa sedikit lebih tenang dengan kehadiran sang suami, rutinitas tetap berjalan seperti biasa. Anaknya bermain dengan ayahnya, mandi bersama, dan bermain di taman. Amy pun akhirnya bisa mencuri waktu untuk diri sendiri meskipun hanya sejenak. Thank you. Who wants to do a daddy bath? What? Namun tak lama setelah itu, sang suami harus kembali bekerja untuk beberapa hari. Sebelum pergi, suaminya berpesan agar Amy tidak terlalu khawatir mengenai kondisi tubuhnya yang aneh. Mendengar hal itu, Amy marah dan tanpa sadar menamparnya. Tindakannya itu menyiratkan rasa frustasi yang terpendam. Setelah kepergian suaminya, Amy kembali menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang monoton. Suatu hari, ketika ia sedang menjaga anaknya yang tengah bermain di taman, tiba-tiba segerombolan anjing liar muncul dan mendekat. Kejadian itu menambah ketegangan dalam hidup Amy yang sudah penuh dengan kecemasan dan keanehan yang mengelilinginya. Mama, you smell like strawberries. You smell like... Are these your dogs? Oh, hi. Kemudian, hari demi hari berlalu dan si Amy terus menjalani rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Suatu hari, ia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Ia memberikan pengalaman baru bagi anaknya, sebuah eksperimen bermain dan belajar bersama di dalam rumah. Amy berharap kegiatan itu bisa mempererat ikatan mereka, sekaligus mengurangi kebosanan yang mulai menyelimuti hari-harinya. Namun, alih-alih berjalan seperti yang ia harapkan, keadaan justru berjalan sebaliknya. Anaknya Amy yang penuh energi bukannya fokus pada kegiatan belajar, malah membuat rumah semakin berantakan. Mainan berserakan di mana-mana, cat warna-warni yang seharusnya digunakan untuk belajar malah tumpah di seluruh lantai. Suasana yang awalnya penuh harapan, kini berubah menjadi penuh kekacauan. What are you gonna do? Oh, thank you. That's so nice. Thank you. Setelah menangis karena frustasi, Amy akhirnya berusaha untuk membereskan rumah yang berantakan. Dengan tekad yang bulat, ia mulai merapikan setiap sudut yang berantakan, mencoba menenangkan diri di tengah kekacauan. Namun, di sela-sela kegiatannya, rasa cemas yang semakin membesar membuatnya berhenti sejenak. Ia memutuskan untuk mengecek kondisi tubuhnya yang semakin terasa aneh. Dan begitu ia memeriksa, tubuhnya yang membengkak, disertai cairan dan bulu-bulu panjang yang mulai tumbuh, semakin menambah kecemasannya. Hari demi hari, Amy semakin merasakan perubahan yang tidak biasa. Indera penciumannya semakin tajam, setiap bau terasa lebih kuat dan lebih mengganggu. Keanehan-keanehan itu pun semakin terasa nyata, terutama ketika malam hari. Suatu malam, Amy terbangun dari tidurnya karena suara lolongan anjing-anjing liar yang menggonggong di luar rumah. Ketika ia menoleh keluar jendela, ia melihat segerombolan anjing liar berdiri di depan rumah, seolah-olah menunggu kehadirannya. Keesokan harinya, Amy dikejutkan lagi. Anaknya datang membawa bangkai tikus di tangannya. Dengan cepat, Amy pergi mengecek ke depan pintu rumah, hanya untuk menemukan bahwa seluruh halaman depan sudah dipenuhi dengan hewan-hewan mati. Singkatnya, suatu hari, Amy terlihat berada di perpustakaan. Ia mencari buku tentang seorang wanita yang berubah menjadi hewan. Perasaan frustasi yang kian mendalam mendorongnya untuk mencari jawaban atas perubahan aneh yang terjadi pada tubuhnya. Namun, alih-alih menemukan buku yang dia cari, ia justru mendapatkan arahan dari seorang penjaga perpustakaan untuk mencari buku lain berjudul Wanita Ajaib. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Amy akhirnya menemukan buku tersebut dan memutuskan untuk membacanya di malam hari, berharap menemukan petunjuk yang dapat menjelaskan apa yang tengah dialaminya. Hari demi hari berlalu dan perubahan pada Amy semakin tampak jelas.
Tingkah lakunya semakin aneh dan menyerupai perilaku hewan. Kebiasaan makannya berubah drastis, porsinya semakin besar, dan cara makannya menjadi lebih rakus. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, bagian perut Amy mulai muncul banyak puting susu seperti yang sering terlihat pada hewan. Perubahan fisik ini membuat Amy semakin cemas, namun suaminya tampaknya tidak terlalu peduli. Ia menganggap hal itu sebagai bagian dari proses alami meskipun sikap Amy semakin aneh. Suatu hari, keluarga kecil ini pergi ke sebuah museum. Tanpa diduga, di sana Amy bertemu dengan Jen, ibu dari salah satu teman sekolah anaknya. Mereka berbincang dan menikmati waktu bersama, bermain dengan keluarga mereka. Setelah itu, mereka kembali pulang ke rumah. Namun, malam harinya, Amy kembali menunjukkan tingkah laku yang semakin aneh. Dalam keheningan malam, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi seekor anjing besar yang tampaknya terinspirasi dari insting alamnya. Tanpa ragu, Amy pergi keluar rumah, berburu seperti seekor anjing, mengikuti naluri yang semakin kuat menguasai dirinya. I am here. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa Amy, ia akhirnya kembali ke bentuk manusia. Tubuhnya yang kotor karena perubahan itu langsung ia bersihkan dengan mandi, berharap bisa menghilangkan segala jejak keanehan yang terjadi. Tak lama setelah itu, sang suami datang dan mengajaknya untuk bercocok tanam. You're so dirty. Keesokan harinya, setelah suaminya pergi bekerja, Amy kembali menghabiskan waktunya dengan anaknya. Kali ini, ia mengajarkan hal-hal yang biasa dilakukan oleh hewan kepada anaknya. Perubahan ini mulai terasa bagi sang suami yang mulai menyadari bahwa perilaku anak mereka semakin aneh. Anak mereka kini tidur di tempat tidur anjing, makan dari wadah anjing, dan bahkan sering menggonggong seperti anjing. Merasa cemas, sang suami bertanya kepada Amy tentang tingkah laku anak mereka. Namun, Amy merespon dengan tenang, bahkan dengan rasa biasa saja. Baginya, perubahan itu justru membuat hidupnya lebih nyaman karena anaknya bisa tidur dengan tenang tanpa banyak gangguan. Tak ingin memperburuk keadaan, mereka pun memutuskan untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut dan melanjutkan hidup mereka. Lalu, kita dibawa ke sebuah tempat rekreasi yang dimana keluarga kecil ini tengah menikmati waktu bersama. Mereka bermain dan berbagi kebahagiaan, mencoba untuk melupakan segala kekhawatiran. Namun malam harinya, Amy harus pergi ke sebuah acara reuni. Kini, giliran sang suami yang menjaga anak mereka. Setelah sampai di restoran, Amy berkumpul bersama teman-temannya. Tetapi semakin lama, perilakunya semakin sulit dikendalikan. Perasaan aneh yang terus menguasainya membuatnya merasa tak nyaman. Tanpa bisa menahan dorongan instingnya, Amy memutuskan untuk pergi dan kembali berubah menjadi anjing. Wanna run and never come back. Setelah kejadian mengerikan itu, Amy semakin terjerumus dalam perilaku yang semakin liar dan tidak terkendali. Tingkah lakunya kini tidak hanya mirip hewan, tetapi sudah jauh lebih menyerupai monster. Dalam salah satu peristiwa yang mengerikan, Amy dengan tega memangsa seekor kucing. Setelah itu, ia mengubur tubuh kucing tersebut seolah-olah tak merasa bersalah atas tindakan yang mengerikan. Semua ini terjadi saat Amy berubah menjadi anjing mengikuti naluri yang semakin menguasainya. Melihat perubahan tersebut, sang suami dan Amy akhirnya mencoba berbicara dari hati ke hati. Dalam percakapan itu, mereka sempat berdebat hebat. Amy bahkan sempat meminta untuk berpisah, sementara suaminya merasa bahwa Amy menyesal telah melahirkan anak mereka, yang membuatnya merasa terjebak dalam rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Perdebatan itu berakhir begitu saja dengan perasaan yang belum terselesaikan. Keesokan harinya, Amy pergi ke perpustakaan untuk mengembalikan buku wanita ajaib yang dipinjemnya. Namun, alih-alih diterima, penjaga perpustakaan justru mengembalikan buku tersebut kepadanya. Penjaga itu mengatakan bahwa buku itu bukanlah koleksi dari perpustakaan ini. Keanehan demi keanehan semakin memperburuk perasaan Amy. Kemudian pada malam hari, Amy mengadakan sebuah pesta kecil yang dihadiri oleh ibu-ibu dari sekolah anaknya. Di sana, ia menceritakan kondisi aneh yang dialaminya setelah menjadi ibu rumah tangga
termasuk bagaimana ia berubah menjadi seekor anjing dan memakan kucingnya sendiri. Namun, alih-alih mendapatkan simpati, Amy justru menerima reaksi yang membuatnya terkejut. Ternyata bukan hanya dirinya yang mengalami hal aneh itu. Beberapa ibu lainnya juga mengaku mengalami perubahan serupa. Mereka tertawa bersama, seolah keanehan itu menjadi hal yang biasa. In this horrible dynamic where I was What happened with your husband? a parakeet. Great news. This is actually great news. Keesokan harinya, sang suami memutuskan untuk membawa anak mereka dan tinggal terpisah dengan Amy. Sementara itu, Amy mulai menjalani kehidupannya kembali sebagai seorang seniman. Ia kembali fokus pada karya seni dan rajin berolahraga untuk menjaga kesehatannya. Kehidupan pun berjalan dan seiring berjalannya waktu, kondisi fisik dan mental Amy mulai berangsur membaik. Hari demi hari berlalu dan kini kejiwaan Amy sudah jauh lebih stabil. Anak mereka pun kembali tinggal bersama Amy meskipun tetap dibagi waktu dengan sang suami. 3 hari tinggal bersama ayahnya dan 4 hari tinggal bersama ibunya. Perkembangan positif dalam diri Amy membuat pasangan ini akhirnya memutuskan untuk kembali bersama dan hidup sebagai keluarga yang bahagia. Jika ada yang bertanya mengapa Amy tidak lagi berubah menjadi hewan, jawabannya sederhana. Semua itu hanyalah halusinasi yang muncul dari stres yang dialaminya setelah memutuskan untuk resign dari pekerjaan dan menjadi ibu rumah tangga. Waktu yang dihabiskan untuk mengurus anak dan rumah tangga membuatnya merasa tertekan hingga ia tidak bisa lagi membedakan kenyataan dari imajinasi. Dan dengan demikian, film pun berakhir meninggalkan pesan tentang pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan yang penuh dengan perubahan. Do it for me too. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita dari film Night Beach yang plot twistnya benar-benar mengejutkan. Tapi meskipun penuh kejutan, film ini punya makna yang dalam. Dari cerita ini kita bisa lihat bahwa kehidupan rumah tangga itu enggak gampang. Butuh banyak kesabaran dan saling pengertian antar pasangan. Film ini juga mengajarkan kita bahwa menjadi seorang ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan sepele. Pekerjaan ini butuh dukungan penuh dari suami karena sayangnya banyak orang di luar sana yang meremehkan profesi ini. Padahal tanpa kita sadari, menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang sangat mulia meskipun bisa terasa sangat berat, terutama ketika suami tidak memberikan dukungan yang cukup. Perubahan besar yang dialami istri yang kini memiliki peran baru sebagai seorang ibu dan istri bisa memicu gejolak batin yang dalam. Film ini menggambarkan betapa pentingnya support emosional dari pasangan agar istri tidak merasa tertekan. Dari film ini kita bisa mengambil banyak nilai positifnya. Ya, semoga yang menonton bisa terhibur dan mendapatkan pesan moral yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan seperti biasa, Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.